Hati-hati, 7 kesalahan ini tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat 100% gagal lolos di Kartu Prakerja tahun 2023. Apa sajakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai Kartu Prakerja di tahun 2023, dimana aku akan menginformasikan ada 7 kesalahan fatal yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat mereka ini menjadi gagal lolos di Kartu Prakerja sehingga mereka ini melakukan pendaftaran sia-sia. Nah, apa sajakah itu? Karena ini sudah banyak dialami oleh teman-teman prakerja di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, please buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke, di sini kita lanjut aja ke pokok pembahasan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kartu prakerja di tahun 2023 ini saat ini sudah bisa dilakukan untuk melakukan pendaftaran akun prakerja, tapi belum bisa melakukan klik gabung gelombang. Jadi perlu kalian bergaris bawahi ya. Nah, saat ini baru bisa melakukan pendaftaran akun prakerja saja. Nah, untuk kapan prakerja gelombang 48 ini dibuka atau gelombang di tahun 2023 ini dibuka, itu sudah pernah aku informasikan di video sebelumnya, yaitu di video ini. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, di sini karena banyak ya di tahun yang lalu itu yang mengalami gagal lolos kartu prakerja karena kesalahan-kesalahan yang tidak mereka sadari, maka di sini aku akan menjabarkan agar teman-teman ini banyak yang lolos di prakerja tahun 2023 ini. Jadi ada 7 kesalahan yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat mereka ini menjadi gagal lolos di kartu prakerja. Yang pertama, teman-teman ini tidak memenuhi umur kriteria yang sudah ditentukan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, apakah batas umur untuk menjadi penerima kartu prakerja ini ada dan sebagai penentu kelolosan? Nah, di sini jawabannya tentu aja ada teman-teman, dan juga sebagai pertimbangan untuk kelolosan. Kenapa seperti itu? Karena di prakerja ini mereka memberikan kriteria untuk warga negara Indonesia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun yang bisa menerima kartu prakerja. Nah, karena di tahun sebelumnya ini banyak ya yang lewat dari 64 tahun ini mereka mendaftar, jadi otomatis itu nggak akan lolos meskipun teman-teman ini berulang-ulang kali mengikuti klik gabung gelombang. Jadi kalian perlu garis bawahi minimal 18 tahun, maksimal 64 tahun untuk melakukan pendaftaran di kartu prakerja. Kemudian kesalahan kedua yang tidak teman-teman sadari yang membuat gagal lolos di kartu prakerja adalah teman-teman mengisi soal tes ini asal-asalan. Nah, jadi ketika teman-teman ini melakukan pendaftaran awal ya di akun prakerja, itu kalian kan diminta untuk mengisi tes kemampuan dasar ya, yang ada diberi waktu, kemudian ada beberapa soal. Nah, di sini teman-teman itu tidak boleh mengisi secara asal-asalan. Kenapa seperti itu? Di sini itu sudah dijelaskan oleh prakerja itu sendiri. Apakah tes mempengaruhi kelolosan saya? Jawabannya iya. Tes merupakan salah satu komponen yang wajib kamu ikuti untuk mendaftar dan mendapatkan manfaat dari kartu prakerja itu sendiri. Nah, jadi ketika teman-teman pertama kali mendaftar akun prakerja, please kalian jangan mengisi asal-asalan. Silakan kalian isi sebaik mungkin untuk tes kemampuan tersebut. Nah, jadi kalian bisa menggunakan oret-oretan atau menggunakan handphone dan kalkulator kalian sehingga kalian bisa menjawabnya dengan baik. Selanjutnya, poin yang ketiga, kesalahan yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat menjadi gagal lolos kartu prakerja adalah teman-teman salah ketika mengklik atau mengisi pernyataan. Nah, di sini kalian bisa lihat aja ketika teman-teman mendaftar akun prakerja, itu kalian akan diminta ya pernyataan apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD. Nah, di sini ada opsi pilihan iya atau tidak. Nah, di sini teman-teman harus menjawab tidak, karena jika teman-teman menjawab iya, itu otomatis teman-teman tidak akan lolos di kartu prakerja karena teman-teman ini dianggap menyatakan diri sebagai direksi, komisaris,
Dewan Pengawas BUMD. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bagaimana ketika kita salah menjawab pernyataan pendaftar. Apakah masih bisa gabung gelombang? Jawabannya kamu tidak bisa gabung gelombang prakerja jika kamu menjawab iya pada pernyataan pendaftar apakah kamu direksi atau bukan. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melakukan pendaftaran kartu prakerja atau ketika teman-teman ini muncul notif di dashboard prakerja kalian diminta untuk mengisi pernyataan, pastikan kalian tuh membaca dengan benar. Karena kalau udah salah nih mengisi pernyataan itu tidak bisa diubah, teman-teman. Selanjutnya, poin keempat, kesalahan yang tidak disadari oleh peserta prakerja yang membuat menjadi gagal lolos kartu prakerja adalah teman-teman ini menggunakan alamat email yang asal-asalan atau sudah tidak aktif lagi, atau teman-teman ini lupa dengan email yang kalian gunakan ketika mendaftar di kartu prakerja. Nah, kenapa seperti itu? Ini bisa menjadi kesalahan yang fatal yang membuat teman-teman menjadi tidak lolos, karena kalau teman-teman lupa dengan email kalian, kalian itu tidak bisa masuk ke dashboard prakerja. Kemudian teman-teman juga tidak bisa menerima kode OTP pastinya kalau email itu tidak aktif lagi. Nah, tapi masih mending kalau teman-teman ini ingat tapi emailnya sudah tidak aktif, itu masih bisa diganti. Tapi kalau teman-teman ini emailnya sudah aktif, kemudian teman-teman juga lupa dengan email kalian, itu benar-benar kesalahan fatal banget, karena kalian tuh tidak bisa masuk untuk ke dashboard prakerja ataupun mengganti email kalian yang baru, sehingga teman-teman ini bisa menerima OTP atau mengganti dengan email yang aktif. Kemudian poin kelima, kesalahan yang tidak disadari oleh peserta yang membuat menjadi gagal lolos di kartu prakerja adalah teman-teman mengupload foto KTP yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Seperti teman-teman ini salah mengupload KTP, kemudian foto KTP yang kalian upload itu buram, kemudian rusak ataupun tidak jelas. Jadi ketika teman-teman mengupload foto KTP, pastikan tulisan yang ada di KTP itu terbaca dengan jelas, teman-teman. Nah, kalau misalkan KTP kalian tuh rusak atau sudah buram, silakan kalian datang dulu ke Dukcapil untuk memperbarui KTP kalian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah mengupload, itu jarang sekali kita diminta untuk melakukan pembaruan data KTP ulang ya. Nah, jadi banyak banget dari tahun-tahun sebelumnya ini yang KTP-nya itu mereka asal-asalan upload, itu nggak lolos di kartu prakerja, teman-teman. Selanjutnya, poin keenam, kesalahan yang tidak disadari peserta prakerja yang membuat menjadi gagal lolos di kartu prakerja adalah NIK KK dan KTP-nya tidak sesuai, atau NIK dan KK kalian itu tidak tervalidasi di Dukcapil. Jadi pastikan NIK yang ada di KK dan juga di KTP teman-teman ini sesuai, karena ada juga ternyata di lapangan yang NIK-nya yang di KK dan di KTP itu tidak sesuai, atau ada juga yang NIK-nya itu belum tervalidasi. Jadi silahkan kalian pastikan kembali, teman-teman. Selanjutnya, poin ketujuh, kesalahan yang tidak disadari peserta yang membuat menjadi gagal lolos di kartu prakerja adalah dalam satu KK teman-teman ini sudah ada 2 NIK yang lolos di kartu prakerja. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui sampai saat ini di kartu prakerja ini aturannya masih sama, yaitu dalam satu kartu keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 NIK yang menjadi penerima kartu prakerja. Jadi pastikan ketika teman-teman ini mendaftar kartu prakerja, kalau misalkan kalian punya 4 orang yang bisa daftar kartu prakerja, teman-teman daftar nih 4-4-nya, kemudian udah ada yang lolos 2 ya, itu otomatis yang 2-nya tidak bisa lolos karena maksimal cuma 2 NIK aja dalam satu KK yang bisa menerima kartu prakerja. Nah, selanjutnya bagaimanakah dengan penerima bansos-bansos lain? Apakah bisa lolos di kartu prakerja? Untuk tahun 2023 ini semua penerima bansos itu bisa mendapatkan kartu prakerja, karena kembali lagi kartu prakerja di tahun 2023 ini memasuki ke dalam skema normal. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga buat teman-teman yang daftar di kartu prakerja tahun 2023 ini banyak yang lolos di prakerja gelombang 48. Nah, untuk informasi lebih lanjut bagaimana pelatihan prakerjanya, kemudian tutorial cara membeli pelatihan yang mudah dan cepatnya, dan lain sebagainya, nanti akan aku informasikan di video selanjutnya tentunya. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.